Padahal itu luar biasa kalau ketemu jawabannya. Pernah nggak Bapak pertanyakan, kenapa takbiratul ihram itu begitu? Padahal kalau ketemu luar biasa. Nabi Muhammad bilang, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bahkan mi'rajnya orang beriman itu ada dalam gerakan sholat. Coba pertanyakan semuanya. Siapa yang memberikan pertanyaan pada semesta, maka semesta akan mengalirkan jawaban. Kenapa semesta tidak mengalirkan jawaban pada kalian? Karena kalian gak pernah bertanya. Jangan berharap dapat ikan kalau kalian tidak melemparkan kail yang dikasih umpan ke laut. Ketika kalian punya kail, kasih umpan, lemparkan ke laut, ada harapan dapat ikan. Bertanya itu seperti kita melemparkan kail yang dikasih umpan ke laut. Banyak bertanya. Saya bisa seperti hari ini, kan saya bertanya, kenapa Al-Baqarah? Kenapa sapi betina bukan sapi jantan? Saya tanya, itu berpuluh-puluh tahun saya mendapatkan kesimpulan itu. Kenapa di Mekah? Ini ada kaitannya apa nih? Di Quran ada Al-Baqarah, sapi betina. Apa betina itu? Dan kenapa ketika di Mekah yang perempuan tidak pakai kain ihram, yang laki-laki pakai ihram? Kenapa ketika saya yang perempuan jalan, yang laki-laki lari? Itu ketemu tuh benang merahnya. Karena saya bertanya. Disitulah kita membacanya sedikit, tetapi menggunakan otaknya banyak. Makanya jadi tidak malas berpikir. Nah, apa berpikir kritis? Indikatornya. 1, berpikirnya jelas. 2, berpikirnya akurat. 3, berpikirnya presisi. 4, berpikirnya relevan. 5, berpikirnya mendalam. 6, berpikirnya luas. 7, berpikirnya masuk akal. 8, berpikirnya adil. Ini indikator berpikir kritis, belum lagi indikator berpikir kreatif. Berpikir kritis aja sudah segini. Saya tanya tadi, kalian layakkah disebut manusia abad 21? Gak jawab, apalagi kalau indikatornya ditanya lagi. Punya gak berpikir ini? Berpikir jelas, akurat, presisi, relevan, mendalam. Mikir gak? Sederhana, kalau orang berpikir. Pernah baca Quran gak? Kalau Allah mengatakan, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Oh sudah. Oke. Allah tuh dekat kepadamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Kalau begitu, rumahnya Allah jauh apa dekat? Kan kalau Allahnya dekat, rumah Allahnya harusnya dekat juga dong. Terus kenapa kalau kita bilang rumah Allah selalu saja ke tempat yang jauh? Ka'bah yang di sana. Tidak salah itu juga. Itu pelajaran dari para nabi, para rasul. Itu simboliknya. Itu pesannya. Makanya ketika pergi ke sana, tangkap pesan-pesannya. Ketika pesannya ditangkap, praktekkan dalam kehidupan. Ketemu nanti. Ketemu syariatnya, ketemu hakikatnya. Untuk bertemu hakikat dari syariat harus ketemu tarikatnya, harus ketemu jalannya. Keren. Puncaknya adalah jadi makrifat, kenal semuanya. Paham sampai sini? Suka doakan orang tua? Suka. Allahumma gfirli dunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku kecil. Pernah nggak bertanya, kenapa ada kata-kata sayangi mereka sebagaimana mereka pernah menyayangi aku waktu kecil? Padahal orang tua tuh sayang sama kita itu lain ke urang leutik wae. Geus boga incu oge, geus boga anak, tetep we kolot manyaah ka urang. Kolot beunghar urang ngilu beunghar. Beda mun budak beunghar, kolot teu ngiluan.
Paham? Pernah bertanya? Gak pernah nanya. Akibatnya apa? Ya gak ada jawaban. Disuruh puasa, puasa aja seperti kebanyakan orang. Padahal sudah sering orang ngomong, oh puasa itu Bapak Ibu, ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus. Saya tanya, yang dua berikutnya bisa nggak Anda? Cuman pidato doang. Buat apa? Pernah bertanya, puasa khusus gimana sih? Puasa khusus gimana? Pernah nanya? Gak nanya. Kenapa Lailatul Qadar ganjil? Kenapa tidak genap? Terus ganjil dan genap buatan saha? Kalau awal Ramadan itu tidak bareng, berarti kalau malam ini kata si A yang duluan puasanya ganjil, besok kata si B, ayo nak ganjil mah. Padahal kakara mimiti manehna puasana. Cek nu saurang nu kamari puasa genap ayeuna mah. Isukan ganjil mah kan pipasen. Makanya ganjil dan genap teh buatan jelema, bukan buatan Allah. Dulu juga tidak ada nama-nama bulan, nggak ada nama-nama tahun. Kan tahun Hijriah juga baru 1444 tahun, sedangkan dunia umurnya geus 12 miliar tahun. Paham? Mau milih malam ganjil teh 21, malam genap 22, mau itu? Ganjil dan genap bukan itu. Ganjilkan sudut pandangmu, pandang segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Awali dengan Allah dan akhiri dengan Allah. Kita tidak akan kecewa. Tapi kalau kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang manusia, genap namanya, benar salah, baik buruk, suka tidak suka, kita akan terjebak dalam neraka buatan kita sendiri. Makanya begitu ganjil surga, begitu genap neraka. Ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Orang baik tidak, ada orang tidak baik sama kita, tidak baik sama dia. Itu genap. Kalau sudah ganjil, rek alus, rek goreng, maneh ka urang-urang marek alus we ka maneh. Da maneh alus jeung goreng keur maneh lain keur urang. Ganjil tah surga. Gitu, itu namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jadi amalan harian. Lebih baik dari 1000 bulan. Itu kerasa karena kita merasakan kebaikannya. Paham? Makanya Lailatul Qadar tanggal 27. Loh kok Lailatul Qadar 27? Kok sama dengan 27-nya Isra Mi'raj 27 juga? Ada apa sih 27? Kok sama dengan 27-nya sholat berjamaah? Kok 27 juga? Pernah nanya? Maraneh mah tiba-tiba teh kitu jeung kitu we. Tanya tuh, kenapa? Ada irisan apa? Kok Lailatul Qadar 27? Isra Mi'raj 27? Sholat berjamaah 27. Ada apa sih dengan 27? Ketemu tuh benang merahnya. Ketemu jawaban rahasia 27. Udah nangis kalian? Nggak akan saya kasih, enak aja. Kenjana neangan. Saya mah cuman membuat kalian gelisah. Kenapa? Kalau kalian ngaji, habis ngaji kalian gelisah, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan dalam diri. Tapi kalau habis ngaji kayak gini, gelisah pun tidak, berarti memang sudah mati. Jadi saya cuma ngecek aja, masih ada benih nggak kehidupan dalam diri kita. Habis dari sini gelisah, bagus. Berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Habis ketemu saya, gelisah pun tidak. Ting kumaha. Makanya ada hadis Nabi yang sangat bagus ya. Ini dari Abu Ya'la. Ya, dari Abu Ya'la.
Itu langsung dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Ya, hadisnya begini. Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Awas, kehidupan setelah mati. Karena setelah mati kan hidup lagi. Karena jiwa itu kan tidak pernah mati, jiwa itu abadi. Maka di Quran dikatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati, berkembali kepada Allah. Itu kesempatan dari Allah supaya kita membereskan semua urusan kita. Sebelum kita kembali kepada Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Makanya jiwa-jiwa yang kehilangan tubuh hari ini mungkin akan melanjutkan perjalanan, diberi tubuh yang baru di kehidupan yang akan datang. Kalau di kehidupan yang akan datang ingin bagus, ingin baik, sudah sekarang perbanyak amal. Karena ketika kalian memberi, tidak ada yang diberi, pemberian untuk kalian sendiri. Makanya saya bilang sama istri saya, kalau hari ini banyak orang yang ngasih sama kita, ini karma baik kita, karena dulu kita pernah ngasih. Makanya saya tidak berhenti memberi. Tiap hari belanja, tiap hari memberi, tidak berhenti. Kenapa? Karena setiap pemberian bukan buat siapa-siapa, buat saya. Di kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati itu kehidupan lagi. Paham? Makanya dikatakan, sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan yang kosong. Hoyong umur panjang, hoyong. Makanya gimana? Pagi-pagi gehu. Setengah genap teteh. Setengah 7 bala-bala. Setengah 8 nasi goreng. Setengah 8 kupat tahu. Setengah 10 berang setik mie kocok. Gus buka atau mie kocok. Setengah 11 mie ayam. Jam 12 gus dahar deh wae. Ari umur hayang panjang kumaha tuh. Da takdir cenah umur menentukeun ku Allah. Cek Allah teh umur ditentukan ku maneh. Allah mengikutin kahayang maneh. Mun hidup sehat, ya Allah juga akan mengabulkan sehatmu. Kalau hidupnya nggak teratur, ya sudah, karena itu pilihanmu. Setiap pilihan ada risiko. Yang menanggung risiko ya kamu sendiri, itu namanya takdir. Bukan Allah semena-mena. Si A ku Allah teh, maneh mah umurna 3 bulan. Tah maneh mah umurna 25 tahun. Tah lamun maneh 80 tahun. Hoyong kudu Allah gitu. Hoyong kudu Allah gitu. Pirah ku Allah yang mahadil, mahulas, mahasih, semena-mena begitu, tidak begitu Allah. Yang menentukan umurnya kita sendiri. Allah itu sang keberadaan, sang kehadiran. Allah mah ngikuti kahayang urang. Tetapi kalau kita sudah hidup sehat, sudah merawat kesehatan, dan kemudian kita sakit dan mati, ya sudah. Itu baru takdir. Tapi jangan sedikit-sedikit nempuhkan ke Allah. Kunaon tuh jang tadu nyeri beteng ngalpoe takdir. Ai tuang kumaha? Nyuci tangan juga nggak pernah. Ya kan? Makan sembrono, tiap hari makan sambal, makan lada, makan pedas, ya sudah. Ususnya jadi buntu, bingungan tak usus ge. Nya, pergi kemana kan? Dahar juga model kieu. Padahal tubuh kita itu untuk menyelesaikan makanan yang kita makan aja perlu waktu 8 jam. Sedangkan kita tadi tidak berhenti makan, terus aja ngagayem. Tiap anu nyuguhan, teu oleh nuhun wae. Apalagi pakai ilmu apa tuh namanya? Apa tuh ilmunya Kang Nobi itu? Sayang tuh apa namanya?
Oh, mubazir. Mubazir. Pakai ilmu lagi, karena mubazir itu temannya setan. Waduh, kalau udah pakai hadis saya kalah deh. Cari kebenaran. Betul, memubazirkan tuh nggak boleh. Makanya di Thailand tuh ada makanan, ada restoran namanya all you can eat. Tetapi ada denda. Kalau kamu ngambil makan pakai nafsu, nggak habis, dendanya lebih mahal daripada biaya makan. Itu melatih diri itu. All you can eat. All you can eat menang segala di dahar. Pakai bahasa Inggris. Tapi mentang-mentang segala menang di dahar, waduh, ngedukna teh segala. Waduh, jadi capek-capek acan. Lep. Nepikeun ka kamerkaan. Betul nggak? Tungtungna anu dina piring ge teu beak. Didenda atuh leuwih mahal dibayar makan yang sebenar. Itu ya, tidak Islami. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpikir, karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Ini kata Nabi. Jadi ini bahkan yang berbicara adalah Ali bin Abi Thalib. Yuk perhatikan saya. Berpikir adalah awal kebaikan. Ingin jadi orang baik, mikir. Pertanyakan semuanya sekarang. Mikir. Pertanyakan semuanya sekarang. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dulu, salat dulu. Isra Mi'raj dulu, salat dulu. Nabi Muhammad berarti jumpa dulu, nyembah dulu. Masuk akal? Masuk akal ketika sholatnya gak ada yang diingat kecuali Allah, karena sudah tahu dan kenal kepada Allah. Kalian mikir. Itu saya cuma ngajak mikir aja. Mikir atuh. Semua perintah haji di Quran selalu diakhiri dengan fazkurullah. Coba lihat di Quran itu. Kalau kita lihat bahasa Quran, faiza afadtum min arafah fazkurullah, faida qadaitum manasikakum fazkurullah. Semua perintah haji selalu diakhiri dengan ingatlah kepada Allah. Berarti haji itu hakikatnya adalah berkunjung ke rumah Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Berarti haji baru mabrur kalau berjumpa dengan Tuhan. Ciri orang yang mabrur hajinya, habis haji dia ingat kepada Allah. Gitu nggak haji kalian? Mikir. Nah ini cuma mikir aja, mikir. Karena mikir adalah awal kebaikan. Saya ketika pergi ke Mekah, ya sebelum saya tawaf, saya mikir dulu. Tawaf, apa sih tawaf? Kenapa 7? Kenapa mulihin dari Hajar Aswad? Kenapa harus lewat Multazam? Kenapa harus lewat pintu Ka'bah? Kenapa harus lewat rukun Maqam Ibrahim? Kenapa harus lewat Hijr Ismail? Kenapa harus lewat rukun Yaman? Kenapa harus istilam Bismillah ya Allahu Akbar? Saya pertanyakan semua. Mohon maaf, saat itu juga saya dialiri jawaban yang luar biasa. Karena semua saya pertanyakan jawabannya datang. Kenapa 7? Mikir. Karena ini hari ini kuliahnya mikir kan? Mau diberi jawaban. Karena kalau dikasih jawaban tuh mikir. Itu yang disebut dengan discovery learning. Jadi saya hanya menyuruh kalian mikir sampai ketemu jawabannya. Ketika menemukan jawaban sendiri lebih puas daripada diberi nyaho ku batur. Itu bahasa pembelajaran kerennya, namanya discovery learning. Belajar menemukan sendiri. Jadi kalian jadi scientific, jadi saintis, belajar menemukan sendiri. Makanya hari ini kuliahnya cuman saya jelaskan, tidak ada jawabannya, mikir. Kenapa di Mekah itu ziarah semua ke gunung? Tidak lazim. Sedangkan ziarah semua kita pasti ke kuburan, bukan? Tapi di sana ziarah ke gunung. Bapak Ibu, kita akan ziarah ke Jabal Nur, gunung. Ke Jabal Sur, gunung.
ke Jabal Uhud gunung, ke Jabal Rahmah gunung. Mengapa di Mekah semua ziarah ketika haji atau umroh semua ke gunung, bukan ke kuburan? Mikir. Liur. Nggak akan saya kasih jawaban. Enak aja. Supaya nanti puas. Ya, puas. Gimana caranya? Kan kita sudah dikasih waktu yang sama 24 jam. Sudah dikasih kecerdasan yang sama, bukan? Mata kalian dengan mata saya sama kan? 2. Celina 2. Lubang hidung, mulut. Seru, apa bedanya kalian dengan saya? Jari tangan 10, tangan 2, kaki 2, sama kan? Jadi kalian dengan saya nggak ada beda. Bedanya saya mikir, kalian itu aja beda. Beda seperti kan? Oke, lanjut. Aku memerintahkan kepada kalian untuk berpikir, karena berpikir adalah awal dari segala kebaikan. Ingin kebaikan? Mikir. Jadi seharusnya kalian sebelum haji, sebelum umroh mikir heula. Ada tujuan haji teh naon? Tanya dulu Quran, tongo kainit. Ieu modern nyiapkeun segala tujuanna naon ka ditu teh? Tanya Quran. Ternyata tujuan haji itu ada di kalimat talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Jadi tujuan haji cuma satu, membebaskan syirik yang ada padamu. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara nggak tahu Tuhan. Berarti haji itu tujuannya supaya tahu dan kenal kepada Tuhan. Itu tujuan haji. Gitu nggak dulu? Nggak mikir. Coba kalau mikir, pasti dapat kesananya. Oh, tujuan haji itu. Kalian kan cuman labbaik Allahumma labbaik, ngiluan. Labbaik Allahumma labbaik, ngiluan. Kumacek batur. Tanya, naon tata artina? Teuing urang oge. Labbaik la syarika laka labbaik. Naon tata artinya? Teuing urang teu nyaho. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Diulang lagi. Datang arti teh. Kita akan umroh sekarang. Karena tinggal di Mekah, kita harus keluar dulu dari kota Mekah. Kita pergi ke Ja'ronah. Nanya nggak kalian? Enggak, kalian hebat kalian. Makanya saya mah dimarahin dulu pertama kali pergi ke sana sama Mutawib. Bapak ini katanya banyak nanya. Lirin tanyaku saya. Dia menjelaskan sama saya, Bapak Ibu, kita sebentar lagi ke Jabal Nur. Ini gunung ini, Bapak Ibu, gunung yang bercahaya, suka bercahaya. Geus ningali maneh acan. Nah ngomong gitu. Dia nggak ngerti Jabal Nur tuh dikiranya itu. Jabal Nur tuh ini, gunung yang bercahaya tuh di sini. Cing panggih tadi dinya. Bapak Ibu, kita harus keluar dari Mekah dulu ya, karena kita mau umroh. Gitu. Makanya kita akan memulai menjatuhkan niat nanti di Ja'ronah. Nanya nggak? Enggak. Sugan nanya Ja'ronah teh naon? Nah di berengaran Ja'ronah. Saya nanya. Saya tanya itu Mutawib, gak bisa jawab. Saya tanya pada diri saya sendiri, gak mungkin leluhur kami menyuruh di sini kalau nggak ada alasannya. Maaf ibu bapak, saat itu kemudian saya dapat intuisi. Ja'ronah, Ja'ronah itu artinya Ja'a Ro'aina. Merinding saya. Ja'a itu artinya